seseorang yang bukan muslim ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, dia harus dan diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Dua kalimat syahadat, yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, sedangkan yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa maknanya ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau dulu kalimat tauhid itu la ilaha illallah, tidak ada asyhadunya. Tapi sekarang ada asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Apa pengertiannya? Apa maknanya? Apa kandungan makna ketika seseorang aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah? Para ulama menyebutkan bahwa pengertian syahadat, penggalan syahadat yang pertama yang disebut dengan syahadatut tauhid, artinya adalah yang pertama, aku meyakini dengan sesungguhnya dalam hati berdasarkan ilmu yang aku ketahui, dan yang kedua aku mengakui dengan lisanku, dan yang ketiga aku bersumpah serta berjanji bahwa tidak ada Tuhan yang sesungguhnya yang berhak disembah dan diibadati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kandungan ketika seseorang mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Yang pertama apa? Dia meyakini dengan sesungguhnya dalam hati berdasarkan ilmu yang dia ketahui, dan dia mengakui dengan lisannya, dan dia bersumpah serta berjanji bahwa tidak ada Tuhan yang sesungguhnya yang berhak, yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya, itu penggalan syahadat yang pertama. Makanya kita menyebutnya dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama itu disebut dengan syahadatut tauhid. Adapun penggalan yang kedua dari dua kalimat syahadat itu adalah ketika seseorang mengiringinya dengan mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Apa pula maknanya? Maknanya yang pertama adalah aku meyakini dengan hati berdasarkan ilmu yang aku ketahui, dan yang kedua aku menyatakan pengakuan dengan lisanku, dan aku bersumpah serta berjanji bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna kandungan dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat ini merupakan satu kesatuan. Tidak boleh orang hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tanpa dengan menyebutkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dia hanya menyebutkan penggalan yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, syahadat yang pertama seperti saya sampaikan tadi disebut dengan syahadatut tauhid karena isinya adalah persaksian akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan syahadat tersebut seseorang muslim telah berjanji bahwa dia tidak akan mengabdi dan beribadah selain kepada Allah semata, tidak akan mengabdi dan beribadah melainkan dengan apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu disebut dengan syahadatur risalah. Kalau yang tadi syahadatut tauhid, syahadat yang kedua disebut dengan syahadatur risalah, yaitu persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syahadat ini
seseorang muslim berarti telah berjanji bahwa ia akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panutan, teladan dan idola dalam kehidupannya. Maka ia tidak akan bertindak, berbuat dan beribadah kepada Allah melainkan dengan mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah ini sudah disampaikan oleh Nabi. Tanggung jawab beliau adalah menyampaikan agama ini kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi Haji Wada pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Arafah, di ujung khutbahnya beliau mengatakan dan bersumpah menghadapkan tangannya ke langit, bersaksi kepada Allah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Saksikanlah ya Allah bahwa aku telah menyampaikan risalah ini kepada umatku, umat yang terakhir. Nah, risalah dari Nabi ini, beliau adalah perintis risalah. Tapi siapa yang melanjutkan risalah ini setelah Nabi meninggal dunia? Itulah dia para sahabat. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama-ulama, sampai kepada kita di Indonesia yang jauh dari pusat Islam, yaitu Saudi Arabia. Nah, ikrar umat Islam kepada Allah dan Rasulnya ini senantiasa kita ulang-ulang dalam setiap kesempatan beribadah kita. Kapan itu? Dalam azan. Kalimat azan itu ada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dalam doa kita ucapkan juga, dan dalam salat kita. Dalam salat kita ketika kita tahiyat kita mengucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dengan demikian kaum muslimin selalu diingatkan kepada perjanjian syariat yang mengikat mereka dengan Allah dan Rasulnya ini. Bahwa hanya kepada Allah lah mereka beribadah, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah mereka meniru dan meladani segala tindak tanduk perbuatannya. Jadi mari kita ingat selalu perjanjian syariat ini, kesaksian ini. Supaya apa? Supaya kesaksian kita ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidak hampa, tidak sia-sia. Kadang-kadang orang mengucapkan dua kalimat syahadat itu tanpa makna, tanpa diresapi maknanya. Apa maknanya? Saya bersaksi dalam syahadatin ini. Nah, perjanjian syariat inilah yang mengikat hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah sampai akhir zaman nanti. Nah, perjanjian mengikat inilah yang kemudian disimpulkan oleh para ulama dengan istilah akidah. Akidah itu sebagian pernah saya uraikan di sini berasal dari kata-kata bahasa Arab dari aqada yaqidu aqdan. Aqdan itu artinya sesuatu yang mengikat. Akad. Nah, ada akad nikah, ada akad jual beli, itu kan ikatan. Transaksi. Nah, apa gunanya kita mengikuti pengajian-pengajian adalah untuk meningkatkan akidah kita. Makanya saya ketika diminta untuk tema akidah ini, saya menyampaikan kepada Ustaz Zainuddin, kita tidak usah menyebutkan akidah, tapi kita sebutkan mendalami akidah. Saya rasa kita semua sudah punya akidah itu, tapi perlu kita dalami supaya apa? Akidah kita itu mengikat diri kita. Hadirin yang berbahagia, kita akan berbicara sedikit tentang apa urgensinya akidah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ini. Sudah merupakan garis takdir manusia untuk menjalani kehidupan di dua alam yang disediakan oleh Allah, yaitu alam dunia dan akhirat. Bumi merupakan tempat manusia menjalani perjalanan hidupnya di alam dunia, di mana manusia diberikan kedudukan sebagai khalifah dan dibebani kewajiban sebagai hamba untuk beribadah kepadanya. Sedangkan akhirat adalah
alam tempat manusia memetik segala buah perjuangan hidup yang dilakukannya di dunia ini. Nah, di hari akhirat itulah manusia nanti akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal dan abadi dalam kenikmatan surga, atau sebaliknya penderitaan di neraka. Tergantung amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Coba kita lihat Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran mensifati dunia sebagai kesenangan yang sedikit, akan tetapi sering menipu manusia. Allah menyebutkan mata'un qalil. Dunia ini adalah kesenangan yang sedikit, senangan yang sementara. Dan mata'ul ghurur, menipu manusia, sering menipu manusia. Kehidupan di alam dunia ini adalah sebagai cobaan dan ujian. Dan itu ditegaskan dan menjadi akidah, menjadi keyakinan kita bahwa Allah menghidupkan kita di dunia untuk mengalami ujian dan cobaan. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan saya mau hidup dunia tapi cobaan jangan ada. Tidak bisa. Cobaan itu ada, dan cobaan itu inherent dengan kehidupan manusia. Karena itulah ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi ini, Allah telah memperingatkan akan berbagai penderitaan yang akan menerjangnya nanti di dunia. Berbagai cobaan dan penderitaan yang menyebabkan manusia hidup terkurung dalam lingkaran ketakutan dan kesedihan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Al-Baqarah ayat 38. Artinya kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Maka apabila datang petunjuk kepada kalian dari sisiku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Jadi ada dua yang disebut oleh Allah di sini, yaitu ketakutan dan bersedih hati. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ketakutan adalah gambaran penderitaan jiwa manusia dengan perkara-perkara yang mengerikan di masa depan. Jadi takut itu menyangkut soal masa depan. Apa yang akan terjadi? Ketidakmampuan memprediksi dan mengantisipasi keburukan-keburukan yang mungkin terjadi di masa depan itulah yang menyebabkan manusia didera oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sehingga ketakutan itu sendiri telah berubah menjadi penderitaan, walaupun penderitaan yang sesungguhnya itu belum terjadi. Jadi rasa ketakutan itu adalah untuk hal yang akan datang. Hal yang akan datang belum terjadi, tapi penderitaan itu sudah menjadi sebuah ketakutan. Ketakutan itu sudah menjadi sebuah penderitaan tersendiri. Sementara kesedihan adalah gambaran penderitaan jiwa manusia atas perkara-perkara buruk yang telah dialaminya. Jadi takut ke depan, sedangkan sedih terhadap hal-hal yang sudah kejadian, yang sudah terjadi. Kesedihan yang tidak terkendali telah menjadi penderita tersendiri di samping penderitaan-penderitaan yang akan menimpa sebagai sebabnya. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan ketakutan dan kesedihan itu akan bisa terobat dengan mengikuti petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba kita lihat di ayat yang lain. Allah menyebutkan ketakutan dan kesedihan dengan ungkapan kesesatan dan kecelakaan. Allah menyebutkan qalah bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Maksudnya Adam dan Hawa. Sebagian kamu nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku,
lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surah Taha. Kesesatan artinya adalah penyelewengan dan penyimpangan dari jalan kebenaran disebabkan kejahilan, kebodohan. Sedangkan kecelakaan adalah keburukan yang menimpa disebabkan kecerobohan dan kesesatan. Nah, derita ketakutan muncul ketika manusia tersesat karena menempuh jalan yang salah. Kesesatan dalam menempuh perjalanan hidup itulah maka manusia dirundung oleh kebingungan, kekhawatiran dan ketakutan yang tidak terkendali karena ketidakjelasan arah perjalanan hidupnya. Maka ketika kebingungannya dalam perjalanan yang tidak jelas arah tujuannya itu menyebabkan ia terjerumus pada kecelakaan, bertambahlah penderitaannya, ketakutan yang berhimpitan dengan kesedihan dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi kehidupan yang penuh ketakutan dan kesedihan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membekali manusia dengan petunjuk yang diturunkannya lewat rasulnya, lewat manusia. Petunjuk itu tiada lain adalah para rasul dan ajaran agama yang mereka bawa untuk membimbing manusia mengatasi ketakutan dan kesedihan agar tidak menjadi penderitaan yang tidak berkesudahan. Para ulama tafsir menyebutkan pada intinya, kalau kita lihat dua firman Allah tadi, manusia hidup di dunia akan dihimpit oleh rasa ketakutan dan kesedihan. Ini dua pangkal ini, takut dan sedih. Takut terhadap apa yang akan terjadi, sedih atas apa yang sudah terjadi. Nah, inilah yang akan menimbulkan penderitaan bagi manusia. Nah, apa urgensinya akidah di dalam menghadapi krisis yang sudah kita jelaskan tadi itu? Untuk memahami bagaimana pentingnya akidah bagi seorang mukmin dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dalam kehidupan, yang baik maupun yang buruk, kita dapat menyimaknya dari beberapa ayat Al-Quran yang dengan tepat dan indah menggambarkan dalam bentuk sebuah perumpamaan. Jadi dalam Al-Quran Karim itu Allah membuat banyak sekali perumpamaan untuk kita jadikan sebagai pelajaran dan ibrah. Coba kita lihat firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 25 dan 26. Di situ Allah menyebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yattadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabisatin jututhat min fawqil ardi ma laha min qarar. Surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Artinya Allah berfirman, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat kepadanya. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Nah, dalam firman ilahi ini Allah menerangkan bahwa akidah dalam struktur ajaran Islam laksana akar pada sebuah pohon, di mana akar sangat menentukan kokoh dan tidaknya sebatang pohon. Sebuah pohon yang mempunyai akar yang kokoh, batang dan dahan yang kuat
tentu akan tahan menghadapi hujan yang deras ataupun angin badai yang dahsyat. Dan pada saatnya ia akan mengeluarkan buah yang melimpah ruah bagi pemiliknya. Sebaliknya, pohon yang tidak mempunyai akar yang kuat, maka batang dan dahannya pun akan lemah. Ia akan mudah tercabut dengan hembusan angin atau aus air yang akan menerjangnya. Jadi Allah membuat perumpamaan di sini tentang akar pohon. Pohon itu tegaknya kalau akarnya bagus. Kalau akarnya menghunjam ke dalam bumi, maka dia tidak akan goyang walaupun angin badai dan hempasan angin yang menerpanya. Kalau akarnya kuat. Nah, akarnya itulah yang diumpamakan oleh Allah, yaitulah akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pohon yang jelek adalah yang akarnya tidak bagus. Akarnya keropos. Dia hanya menghunjam sedikit saja di bumi sehingga datang angin langsung tumbang. Kalau kita bikin analogi yang lain adalah seperti ibarat bangunan. Bangunan itu kokoh karena ada fondasinya. Fondasinya dari besi, kemudian dicampur semen. Semakin dalam fondasinya, maka akan semakin kokoh bangunan itu. Tapi bayangkan kalau bangunan bertingkat itu fondasinya tidak ada, dia akan goyang. Datang gempa, datang angin, dia akan hancur. Nah, akidah bagi seorang muslim menjadi akar fondasi yang kepadanya tertumpu segala urusan kehidupan, baik yang menyangkut keyakinan, pemikiran, ucapan maupun perbuatan dan sikap hidupnya. Oleh karena itu para ulama, Bapak dan Saudara sekalian, ketika berbicara tentang akidah, sebenarnya konten akidah itu yang pertama adalah keyakinan, yang kedua pemikiran, yang ketiga ucapan, yang keempat perbuatan, yang kelima sikap hidup. Itulah konten daripada akidah itu. Itu isinya apa? Keyakinan. Yang kedua apa? Pemikiran. Pemikiran itu juga menyangkut masalah akidah. Yang ketiga ucapan, lisan. Yang keempat adalah perbuatan, tindak tanduk, perilaku. Dan yang kelima, ini kesemuanya dapat menemukan sikap hidup, way of life. Sikap hidup seorang muslim itu akan ditentukan oleh akidahnya. Semakin bagus akidahnya, semakin bagus sikap hidupnya di atas dunia ini, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Akidah adalah juga menjadi pemasok energi jiwa bagi seorang muslim dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang menghadap, sehingga ia mampu berdiri kokoh, teguh, tabah, tegar, sabar, tawakal, mengalahkan segala ketakutan dan kesedihan tadi, jauh dari penyakit depresi, stres, frustrasi dan lain-lain sebagainya yang banyak sekarang menimpa umat manusia. Kenapa? Karena mereka mengabaikan akidah ini. Manusia dilanda stres, walaupun mereka hidup kaya raya, tetapi rohani mereka gersang. Makanya sekarang pemerintah Jepang sudah mulai wanti-wanti, mewaspadai bahwa angka bunuh diri di Jepang di tengah hidup mereka yang sangat modern itu ternyata setiap tahun bertambah banyak. Kenapa angka bunuh diri di situ tinggi? Padahal sebenarnya secara fisik, secara duniawi mereka sudah berkecukupan. Hidup dalam alam yang serba cukup, modern dan lain sebagainya. Nah, karena mereka mengabaikan akidah itu tadi. Al-Quranul Karim dalam surah Ibrahim ayat 27 melanjutkan apa tadi yang sudah kita sampaikan. Allah menyebutkan apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman, akidah orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
Bagaimana akidah memasok energi jiwa sehingga seorang menjadi tahan banting menghadapi berbagai kesulitan dan krisis dalam kehidupannya? Yang pertama, karena akidah memberikan kepastian tentang asal muasal, perjalanan dan akhir dari kehidupan ini. Bahwa hidup ini dari Allah, menjalankan tugas dari Allah, dan mati kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditegaskan oleh banyak ayat. Jadi akidah memberikan kepastian kepada kita tentang awal muasal perjalanan dan akhir daripada kehidupan kita. Dari mana kita, sedang di mana kita, dan apa yang kita lakukan, dan akan kemana kita. Nah, itu harusnya menjadi bagian daripada keyakinan akidah umat Islam dalam menghadapi masalah kehidupannya yang tidak akan lepas dari cobaan dan tantangan serta ujian itu. Yang kedua, karena akidah memberikan kepastian tentang tugas dan tujuan hidup. Jadi akidah itu mengajarkan kepada kita tentang kepastian apa sesungguhnya tugas dan tujuan hidup kita. Kadang-kadang karena kesibukan hidup di dunia kita lupa merenung tentang apa tugas sesungguhnya dari kehidupan kita. Dan apa sih tujuan hidup kita hidup di dunia ini? Kalau kita tanyakan kepada orang, macam-macam jawabannya. Ada orang yang tujuan hidupnya hanya untuk senang-senang saja, untuk foya-foya, untuk menikmati hidup. Ini menikmati saja hidup. Hidup kan hanya sekali, kata mereka. Oh, nanti soal akhirat nanti kita pikirkan belakangan. Pokoknya hidup saja sekarang. Sebagai khalifah, tugas kita manusia diciptakan Allah adalah untuk memimpin dunia, mengelola dunia ini. Dan sebagai hamba, sebagai Abdullah, tugas kita adalah mengabdikan diri kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, tugas kita adalah sebagai khalifah dan sebagai Abdullah. Sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin. Tugasnya apa? Memakmurkan dunia, mensejahterakan dunia ini. Tapi jangan lupa, tugas kita juga adalah sebagai Abdullah, pengabdi, mengabdi kepada yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang ketiga, karena akidah memberikan kepastian tentang cara berfikir dalam menilai dan menjalani sesuatu yang baik atau yang buruk, kesenangan atau kesulitan. Bahwa semuanya itu sebagai cobaan semata yang esensinya sama saja, hanya berbeda dampak dan yang dirasakannya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini hadis sahih. Kita bacakan hadisnya. An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dari Suhaib, sahabat Nabi, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan, mengagumkan urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya baik. Nah, disitulah istimewanya seorang mukmin. Semua urusan yang dihadapinya adalah baik, dan hal itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia ditimpa kegembiraan, ia bersyukur. Jika dia ditimpa oleh nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah, maka hal itu baik baginya. Dan sebaliknya, jika ia ditimpa oleh keburukan, kesusahan, musibah dan lain sebagainya, ia bersabar,
maka hal itu pun jadi kebaikan baginya. Jadi seorang mukmin harusnya mempunyai dua senjata ini di dalam kehidupannya, yaitu syukur dan sabar. Jika lagi dapat nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dapat nikmat lupa bersyukur kepada Allah. Jika mendapat musibah, bersabar kepada Allah. Jangan ketika mendapat musibah tidak bersabar, tetapi justru menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara dan macam-macam. Kemudian yang keempat, dengan akidah yang benar. Nah, di sini para ulama menyebutkan, kita tadi menyebutkan istilah akidah. Kata ulama, akidah itu ada dua macam. Ada akidah yang sahihah, ada akidah yang fasidah. Ada akidah yang benar dan ada akidah yang tidak benar. Ada akidah yang lurus, ada akidah yang menyimpang. Tentu kita sebagai seorang mukmin kepingin akidah kita menjadi benar, menjadi sahihah, bukan menjadi fasidah. Nah, dengan akidah yang benar, maka seorang mukmin telah merubah semua sisi kehidupannya menjadi kebaikan. Apapun yang dihadapi itu akan ditransformasi oleh dia karena akidahnya yang benar itu menjadi hal kebaikan. Ditimpa oleh musibah, dia sanggup mentransformasi musibah menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga. Walaupun itu merugikan dirinya, tapi dia dapat sanggup mengambil pelajaran yang berharga di situ. Mengambil pelajaran dari musibah. Jika yang menimpa dirinya berupa kelapangan dan kenikmatan, ia memandangnya sebagai ujian yang baik yang wajib dihadapinya dengan sikap syukur, maka kenikmatan itu bertambah-tambah, kemudian memberi dampak pahala dan keberkahan dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini kita hafal semua. Jika kamu bersyukur, kata Allah, kami akan menambahkan nikmat itu lagi berlipat ganda. Tetapi ancaman Allah, wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Sebaliknya, jika yang menimpa dirinya itu berupa kesempitan, penderitaan, musibah dan lain sebagainya, ia akan memandangnya sebagai cobaan yang buruk yang harus disikapi dengan tabah dan sabar sehingga keburukan itu berubah menjadi kebaikan. Ia mendapat pahala atas kesabarannya dan memperoleh pelajaran berharga dalam menghadapi sebuah kesulitan yang menimpa dirinya. Jadi disitulah keunggulan seorang muslim dan mukmin dengan akidahnya yang benar itu. Dia mampu merubah kenikmatan dan keburukan itu menjadi sesuatu yang baik buat dirinya. Saya ingat dulu ada kisah terkait dengan soal kematian yang menimpa orang-orang yang dicintai. Kalau kita punya orang yang dicintai, yang kita cintai, kalau dia pada satu saat meninggal dunia, maka ini adalah merupakan musibah, merupakan hal yang menyedihkan kita, yang membuat kita sedih. Akan tetapi dalam kisah ini, orang ini mampu merubah kesedihannya itu menjadi sesuatu hal yang baik, menjadi sesuatu hal yang positif. Yang negatif menjadi hal yang positif. Nah, ceritanya terjadi pada seorang ahli sastra, ahli kritikus sastra yang di Indonesia kita ini beliau dijuluki dengan paus sastra. Siapa beliau? Adalah H.B. Yasin namanya. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar nama H.B. Yasin. Dia adalah seorang pujangga, kelahiran dari Manado kalau saya tidak salah. Ya, namanya Hans Bagoy Yasin. Pada suatu kali dia bercerita bahwa istrinya meninggal dunia. Istri yang dicintainya, yang selama berpuluh tahun mendampinginya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menderita sakit. Jadi kematiannya mendadak, sehingga ini menimbulkan kesedihan yang sangat luar biasa bagi H.B. Yasin. Dan seperti biasa,
ketika orang meninggal dunia ada acara takziah. 3 malam takziah, orang-orang pada berdatangan, orang-orang membaca tahlil, membaca yasin di rumahnya, tetangga, sejawatnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dia merasa sangat terhibur dengan datangnya orang bertakziah ke rumahnya. Paling tidak bisa menghibur hatinya yang duka karena ditinggal secara mendadak oleh istrinya. Dan orang waktu itu membaca Al-Quran, membaca yasin, membaca doa, zikir, dan lain-lain sebagainya. Begitu malam keempat, orang tidak datang lagi ke rumahnya, karena takziah sudah selesai. Takziah kita itu kan hanya 3 hari. Ada juga yang melengkapinya sampai 7 hari, nggak masalah. Hari malam keempat, orang tidak datang lagi ke rumahnya, dan dia merasa kesepian karena tidak ada orang yang menghiburnya lagi dengan bacaan Al-Quran itu tadi. Maka dia berpikir, dia mengaku bahwa selama ini dia jarang membaca Al-Quranul Karim. Bukan dia tidak bisa membaca Al-Quran, tapi dia boleh dikatakan sekali-sekali aja baca Quran. Tapi ketika istrinya datang malam pertama, malam kedua, orang ramai membaca Al-Quran. Dia berpikir, kalau orang tidak datang dan tidak membaca Al-Quran, kenapa saya tidak meneruskan baca Al-Quran ini sendiri di rumah? Kenapa saya harus menggantungkan diri kepada orang-orang yang datang bertakziah ini? Oleh karena itu timbul semangatnya untuk meneruskan membaca Al-Quran itu sendiri untuk malam-malam berikutnya, walaupun orang itu tidak datang lagi ke rumahnya. Dan dia baca setiap malam Al-Quran itu berulang-ulang, orang entah berapa kali khatam. Akhirnya dia terinspirasi. Al-Quran ini bahasa Arab, dia tidak ahli bahasa Arab. Apa artinya yang saya baca ini? Memang ada tafsir, terjemahan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu dia tergerak hatinya untuk menerjemah Al-Quran ini ke dalam bahasa kita Indonesia, tetapi dengan susunan sastra, tidak seperti terjemahan biasa. Kalau ada terjemahan biasa yang kita kenal itu kan terjemahan per ayat per kata. Tapi dia ingin menerjemah Al-Quran ini secara puitis. Pilihan kata-katanya, kemudian penggalan-penggalannya dia susun sedemikian rupa, sehingga dia pergi ke negeri Belanda, dibawa Al-Quran, dibawa buku-buku terjemahan untuk sebagai perbandingan. Kemudian dia mulai mengerjakan penerjemahan Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai akhirnya bertahun-tahun baru selesai dia menerjemahkan Al-Quran secara puisi, meskipun dia memakai bandingan terjemahan-terjemahan yang sudah ada. Nah, akhirnya terkumpullah penerjemahan Al-Quran oleh Habib Yasin itu, dan beliau beri judul Al-Quran Bacaan Mulia. Bapak pernah lihat terjemahan Al-Quran Habib Yasin? Bagus sekali Pak, bagus sekali. Dia menerjemahkan Al-Fatihah itu tidak seperti lazimnya orang menerjemah, tapi intinya seperti itu, tapi dia buat susunannya seperti susunan sastra begitu. Dia beri judul Al-Quran Bacaan Mulia. Nah, setelah itu dicetak dan diedarkan ke masyarakat, banyaklah orang waktu itu mengkritik Habib Yasin. Mereka mengkritik Habib Yasin ini bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, tapi kenapa dia berani menerjemahkan Al-Quran seperti itu? Banyak kritikan-kritikan dan lain sebagainya. Akhirnya yang turun tangan adalah Buya Hamka. Buya Hamka membela Habib Yasin. Kata Buya Hamka, kirim ke saya Al-Quran Bacaan Mulia, akan saya baca dari awal sampai akhir. Mana yang kurang tepat akan saya coba untuk menerjemahkannya secara lebih tepat tanpa mengurangi substansi yang telah dikerjakan oleh Habib Yasin. Nah, setelah Buya menseleksi ini, memeriksa hasil terjemahan Habib Yasin, maka kemudian barulah dicetak Al-Quran Bacaan Mulia, dan bagus sekali. Saya terkadang-kadang melihat juga terjemahan Habib Yasin ini, karena dia menerjemah itu dengan perasaan, ada rasa sastra di situ. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Habib Yasin ketika ditimpa musibah, dia berhasil mentransformasi kesedihannya menjadi sebuah kerja yang bermanfaat. Sehingga akhirnya mungkin kalau tidak meninggal istri saya tidak akan bisa menyelesaikan buku Al-Quran Bacaan Mulia.
Sama juga dengan Buya Hamka. Buya Hamka justru tafsir Al-Azharnya itu dibuat oleh beliau di mana? Di penjara. Ketika dipenjara oleh rezim Orde Lama, dipenjara sekian tahun tanpa diadili karena dituduh subversi dan macam-macam. Nah, orang masuk penjara itu kan musibah sebetulnya, tapi Buya Hamka bisa mentransformasi musibah dia di penjara ini dengan mengarang. Belum tentu, kata Buya Hamka, kalau saya tidak ditahan di penjara ini, belum tentu saya bisa mengerjakan tafsir Al-Azhar ini, karena mungkin kesibukan akan ada. Tapi di penjara waktunya cukup, dia ibadah kepada Allah, dia salat tahajud malam, dan membuat tafsir Al-Azhar yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Nah, demikianlah Bapak dan saudara-saudara sekalian, iman yang benar dalam jiwa seseorang dapat merubah kenyataan hidup yang pahit menjadi sesuatu yang sangat ideal. Sebaliknya, ketika jiwa seseorang hampa dari iman, maka tidak ada hal baik bagi dirinya. Semua sisi kehidupannya hanya keburukan dan keburukan. Jika dia ditimpa kemujuran, muncul sikap angkuh dan takabur, lalu lupa diri. Dan itu banyak yang terjadi. Atau lebih buruk lagi, ketika ia tidak menghargai sedikit pun kemujuran itu, melainkan menghina dan menyepelekannya sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bersikap syukur dan bersikap sabar di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat selalu meningkatkan akidah kita menjadi kuat, ibarat pohon tadi yang akarnya tadinya terhunjam hanya 1 meter, kita perkuat akarnya bisa menjadi 2 meter, 3 meter, 10 meter, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita dapat selamat dalam mengharungi kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pesona, penuh dengan kemewahan, sehingga kita tidak lupa diri dalam menghadapi semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.